Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi zalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, amma ba'du. Ada jenis motivasi manusia dalam melakukan ibadahnya. Pertama, ada orang yang melakukan ibadahnya karena ingin masuk surga. Kalau ada orang yang seperti ini, dia ibadahnya seperti pedagang. Ibadahnya selalu main hitung-hitungan untung dan rugi. Orang yang seperti ini akan kena penyakit yang namanya zum'ah, riya, ujub, dan takabur. Kepengen dipuji orang. Bahkan saking riyanya, dia tidak segan-segan mengumbar ibadahnya di medsos, seakan dia merasa jadi orang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita takutkan dan hindari. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kedua, ada orang yang melakukan ibadahnya semata-mata karena takut masuk neraka. Orang yang seperti ini adalah seperti budak, capek dia ibadahnya. Dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugurnya sebuah kewajiban. Semoga kita bukan termasuk orang yang seperti ini. Ketiga, ada orang yang melakukan ibadahnya, dia tidak berharap apa-apa. Dia tidak berharap surga dan dia tidak takut masuk neraka. Dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukuknya, sujudnya, itikafnya, tadarusnya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hubbul ilahi, dengan cinta. Sujudnya dengan cinta, puasanya dengan cinta. Kalau segala sesuatu yang kita kerjakan penuh dengan cinta, tidak berasa apa-apa. Dalam melakukan ibadah pada bulan Ramadan ini, hendaknya kita selalu menjaga seluruh anggota tubuh kita daripada perbuatan yang sia-sia. Dalam hadis Nabi SAW pernah menjelaskan yang artinya, banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Untuk itu, marilah kita senantiasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan cinta. Ada seorang waliullah wanita yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Di setiap sujudnya, sajadahnya selalu basah dengan tetesan air matanya. Lidahnya tidak pernah kering karena zikir yang tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu berdoa, "Ya Allah, kalau sujud dan ibadahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk neraka, maka masukkanlah aku ke neraka yang paling dalam sekarang juga. Kalau sujud dan ibadahku ini semata-mata karena keinginanku masuk surga, maka kunci saja pintu surga ya Allah. Aku bukan karena itu ya Allah, aku karena cinta kepadamu ya Allah." Ibadah puasa Ramadan adalah bersifat syir atau rahasia, hanya diri kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu dan tidak boleh ada yang tahu. Oleh sebab itu, biasa-biasa saja. Lapar itu tidak ada, haus itu tidak ada, karena kita punya rasa. Rasa itu sesungguhnya karena kita punya rasa. Seperti misalnya garam. Garam itu asin, tapi siapa yang mengatakan asin? Kita mengatakan garam itu asin karena kita punya rasa. Gula itu manis. Siapa yang mengatakan gula itu manis? Kita mengatakan gula itu manis karena kita punya rasa. Api rasanya panas, tapi siapa bilang api itu rasanya panas? Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar hidup-hidup bukannya merasa panas, malahan beliau merasa kedinginan. Oleh sebab itu, marilah kita ngaji rasa. Jadi, Ramadan adalah sarana untuk ngaji rasa. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi motivasi kita semua
agar dalam melakukan ibadah selalu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga tontonan ini menjadi tuntunan untuk kita semua dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.